Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya berkumpul untuk makan malam terakhir sebelum perayaan Paskah. Mereka duduk bersama di sebuah rumah, dan Yesus mulai berbicara kepada mereka. Dia tahu bahwa saat itu adalah saat yang penting, karena dia akan segera mengalami penderitaan dan kematiannya. Yesus memulai khotbahnya dengan mengingatkan para murid tentang apa yang akan terjadi. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dalam 2 hari, Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tetapi para pemimpin agama dan orang-orang berkuasa tidak menyadari arti penting dari pengorbanannya. Saat itu, seorang perempuan datang ke dalam rumah. Dia membawa sebuah botol minyak wangi yang sangat mahal. Dengan penuh kasih, dia mendekati Yesus dan menuangkan minyak itu ke atas kepalanya. Tindakan ini mengejutkan para murid, terutama Yudas Iskariot yang menganggapnya sebagai pemborosan. Namun, Yesus dengan lembut menegur mereka. Dia menjelaskan bahwa perempuan itu telah melakukan sesuatu yang indah dan bermakna. Tindakan itu adalah persiapan untuk penguburannya yang akan datang. Yesus menghargai keberanian dan kasih perempuan itu, dan dia menyatakan bahwa kisahnya akan diceritakan di seluruh dunia sebagai tanda penghargaan. Dalam khutbah ini, kita belajar tentang pengorbanan yang berharga. Perempuan itu mengorbankan minyak wangi yang sangat berharga untuk Yesus sebagai tanda penghormatan dan kasih sayangnya. Dia tidak peduli dengan penilaian orang lain atau dengan harga minyak itu sendiri. Yang terpenting, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sahabatku, kita juga dipanggil untuk melakukan pengorbanan yang berharga bagi Tuhan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam waktu, bakat, dan kasih sayang kita. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita menunjukkan bahwa Dia adalah yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita belajar dari perempuan itu dan mempertimbangkan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah kita bersedia mengorbankan yang terbaik untuknya? Apakah kita siap mengabaikan penilaian orang lain dan mengikuti panggilannya? Saat kita merenungkan kisah perempuan itu, mari kita berpikir tentang pengorbanan yang berharga yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib agar kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan. Mari kita hidup sebagai umat yang bersyukur dan memberikan yang terbaik baginya. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari pengorbanan yang dilakukan perempuan itu? Dari pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan itu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, kesediaan untuk memberikan yang terbaik. Perempuan itu tidak ragu-ragu untuk memberikan minyak wangi yang sangat berharga sebagai tanda kasih sayangnya kepada Yesus. Dia tidak menghitung-hitung atau mempertimbangkan nilai materi, tetapi dengan sukacita memberikan yang terbaik yang dimilikinya. Dari sini, kita dapat belajar untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal kepada Tuhan, termasuk waktu, bakat, dan sumber daya yang kita miliki. Kedua, keberanian melampaui penilaian orang lain. Meskipun tindakannya dianggap pemborosan oleh beberapa orang, perempuan itu tidak terpengaruh oleh penilaian negatif dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak membiarkan pendapat orang lain menghalangi niat baiknya untuk menghormati Yesus. Dari sini, kita dapat belajar untuk tidak terlalu memperhatikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan baik di mata Tuhan. Ketiga, penghargaan atas tindakan kasih sayang. Meskipun beberapa orang mengkritik perempuan itu, Yesus menghargai tindakan kasih sayangnya. Dia memuji perempuan itu dan menyatakan bahwa kisahnya akan diceritakan di seluruh dunia sebagai tanda penghargaan. Dari sini, kita dapat belajar bahwa tindakan kasih sayang dan pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Meskipun mungkin tidak semua orang mengerti atau menghargai, Tuhan melihat dan menghargai setiap tindakan kasih sayang yang kita lakukan. Keempat, persiapan untuk masa depan. Yesus menyatakan bahwa tindakan perempuan itu adalah persiapan untuk penguburannya yang akan datang. Perempuan itu dengan tindakannya telah mempersiapkan apa yang akan datang, meskipun mungkin tidak sepenuhnya menyadari artinya. Dari sini, kita dapat belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan dengan melakukan tindakan yang benar dan baik sekarang. Setiap tindakan kasih sayang dan pengorbanan yang kita lakukan hari ini dapat memiliki dampak yang besar di masa depan. Dalam keseluruhan cerita ini, kita dapat belajar tentang pentingnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
tidak terlalu memperhatikan penilaian orang lain, menghargai tindakan kasih sayang, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Semoga pelajaran ini menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan bagi Tuhan dan sesama. Amin.